Pemahaman terhadap cinta tanah air dan wawasan kebangsaan demi terlibatnya penyandang disabilitas netra, khususnya disabilitas umumnya, terkait pemahaman terhadap keutuhan bangsa dan negara NKRI. Karena kami percaya bahwa inklusivitas adalah tonggak dari kuatnya suatu bangsa. Dengan terselenggaranya acara ini, kami harap Insan Pertuni bisa lebih menghasilkan gagasan-gagasan dan menghasilkan ruang diskusi, khususnya di dalam acara ini, diskusi yang baik tentunya demi kemaslahatan dan pemahaman yang luar biasa terkait wawasan kebangsaan dan hal-hal yang mengikutinya. Dalam hal ini implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Terutama juga kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri, juga moderator yang nanti akan menyampaikan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan dalam terselenggaranya seminar wawasan kebangsaan Pertuni tahun 2025 ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tugas pokok kami tadi dikatakan disabilitas. Disabilitas itu ada disabilitas mental mungkin ya, ada disabilitas fisik ya. Ada disabilitas yang memang kerentanan. Nah, dengan demikian ya, Bapak Ibu sekalian, bagian dari kami yang berhak menerima hibah, yang mungkin hibah ini tidak tiap tahun ya Bapak Ibu ya. Biasanya 2 tahun sekali. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan tolong ya, terkait dengan pertanggungjawaban dari hibah itu, mohon dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan proposal yang sudah Bapak Ibu usulkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Dinas Sosial mengalami dinamika yang luar biasa saat ini. Ya, ada yang namanya data sen, data tunggal sosial ekonomi nasional. Yang dulu data itu dari DTKS, dari Regsosek dan dari P3KE atau penghapusan kemiskinan ekstrim. Sekarang disatukan data itu menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional yang merupakan dan wajib dirujuk oleh seluruh OPD dalam penentuan data kemiskinan. Ya. Jadi data kemiskinan ini alhamdulillah oleh Kemensos sudah diperingkatkan dari desil 1 sampai desil 10. Maksudnya desil 1 yang paling rendah, yang paling kurang beruntung, sampai desil 10 yang mampu. Ya. Dinas Sosial memberikan bantuan ketika memang desilnya ada pada desil 1 sampai dengan desil 5. Jadi Bapak Ibu sekalian juga termasuk di dalam desil tersebut. Saya sendiri juga masuk dalam desil tersebut. Jadi harus dipastikan bahwa Bapak Ibu sekalian juga masuk ke dalam desil itu sebagai klien untuk menerima bantuan. Baik BPJS ya, kesehatan yang saat ini ya, saat ini Bapak Ibu sekalian perlu diketahui ada 159.889 orang yang dalam BPJS kesehatan itu harus dihapuskan.
kedua, manusia itu tidak terlepas misalnya kalau ada musibah. Di balik musibah itu adalah ada hikmah yang tertunda, ya. Dan yang ketiga adalah manusia itu suka berpenyakit, dan di balik penyakit tersebut adalah tidak terlepas ada obatnya. Maka dari itu ingat Bapak Ibu, jangan pernah, sekali lagi, sering-sering kita bersyukur, dan keseringan bersyukur mudah-mudahan bisa lupa untuk merasakan mengeluh, ya kan? Sering berarti melupakan untuk mengeluh. Ada keterbatasan, tapi di sana kelebihan yang tertunda. Barangkali itu Bapak Ibu, ini sebagai perkenalan saja. Jadi sekali lagi, saya ini orang baru, tapi merasakan begitu masuk ini rasanya saya luar biasa. Jadi sepertinya orang lama, ya. Berada di desa apa ini? Cihelang, Pak Udang, ya. Cihelang, Kecamatan Ciparai kan? Jadi wawasan kebangsaan merupakan pemahaman masyarakat mengenal jati diri. Jadi ya kita harus tahu, paham lah bahwa kita juga di samping menjaga keutuhan bangsa Indonesia juga kita harus tahu, paham bahwa jati diri kita juga harus tahu, Pak, bahwa tadi kan banyak beragam, ada etnis Sunda, etnis Jawa, etnis lainnya gitulah. Karena kemungkinan sebagian besar kita kan etnisnya Sunda, Pak, ya Bu, ya. Karena memang kita hidup di Kabupaten Bandung, tapi kemungkinan etnis lain juga menyesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Bandung. Dan juga harus tahu jati diri kita, Pak, Bu, karena di Jawa Barat ini khususnya di Kabupaten Bandung bahwa banyak kesenian ataupun banyak ragam corak budaya di Sunda ini yang memang sekarang sudah tergerus, Pak, Bu, ya. Banyak hal-hal yang memang dulunya keseniannya juga banyak, sekarang tinggal beberapa yang mungkin sekarang ini bisa terjaga, Bapak Ibu sekalian. Banyak hal yang memang sudah sedikit sekali, apalagi di generasi mudanya sekarang sudah tidak mengenal lagi budayanya, sudah sedikit yang mengenal budaya tentang Sunda. Jaipongan sudah jarang, kemungkinan hanya ada di hajatan atau gimana lah, tapi dalam kehidupan di masyarakat sudah, kalau dulu kan banyak padepokan Pak, Bu, ya, tapi sekarang ini sudah kelihatannya jarang. Terus yang lainnya banyak hal-hal tentang ragam budaya. Kalau pencaksilat kelihatannya masih terjaga, Bu, Ibu, ya, masih ada kelihatan di laksanakan di baik di generasi muda maupun apalagi orang tuanya. Itu dalam lingkup wawasan kebangsaan tentang jati diri, Bu. Jangan sampai di situ aksesibilitasnya yang berupa sarananya tidak disiapkan. Kemudian pemerintah wajib memberikan pelayanan publik yang ramah disabilitas. Dan ramah disabilitas itu artinya tidak hanya infrastruktur, tapi kaitan dengan media-media dan SDM. Medianya pun harus disiapkan sesuai dengan disabilitas yang ada. SDM-nya pun harus disediakan. Misalkan orang yang bisa membaca huruf braille atau orang yang bisa memakai bahasa isyarat, ya. Nah, ini sebenarnya pemerintah wajib menyiapkan dalam setiap pelayanan disabilitas ini. Kemudian memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan pekerjaan. Ini saya sampaikan tadi. Ini pun adalah menjadi bagian dan kewajiban pemerintah. Dan
kewajiban pemerintah adalah juga menyediakan anggaran di dalam APBD. Dalam APBD ini, APBD itu adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah, kalau di pusat adalah APBN, dan ini adalah merupakan pendapatan dan belanja setiap tahun dan diprogramkan di dalam kegiatan sesuai dengan kode yang ada, dan di dalamnya wajib di situ untuk kegiatan yang berhubungan dengan disabilitas. Jadi kalau di Undang-Undang 18 ada di pasal 11, kalau di Perda ada pasal 16, itu sudah diatur. Nah, sehingga kita sebagai dinas yang melayani atau berkontribusi di ketenagakerjaan siap memfasilitasi seluruh masyarakat termasuk dengan disabilitas. Karena kita terbuka. Jadi Bapak Ibu bisa mencari informasi langsung ke kantor kami, bertanya, kemudian mencari informasi yang lain, kita siap untuk melayani. Ya, salah satunya itu layanan untuk disabilitas. Bahkan ada ULD, unit layanan disabilitas. Jadi penyelenggaraan layanan disabilitas. Jadi kita insya Allah akan memfasilitasi. Memang tantangan yang kita hadapi khusus Kota Bandung juga ada tantangan. Pertama mungkin kurangnya peluang kerja yang inklusif ya. Kami sudah menginformasikan, mensosialisasikan ke seluruh perusahaan tentang peluang kerja khusus disabilitas itu ada. Dan kami menginformasikan aturan-aturannya juga. Nah, mudah-mudahan, tapi kita kan tidak. Jadi mereka juga punya dia pasti akan sesuai dengan aturan, akan mengakomodir, tapi mungkin juga dengan aturan-aturan mereka juga yang nanti disandingkan dengan kompetensi yang ada di kelompok disabilitas.